Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, kalau gue udah bikin Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita mengenai teknologi yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, udah lama banget gue nggak bikin Gaptek News ya, karena banyak barang yang dikerjain, kerjaan di luar YouTube juga lagi lumayan ada lah gitu. Jadi gue baru sempat untuk bikin, dan kebetulan banget Gaptek News yang gue bikin kali ini memang semuanya adalah perilisan produk secara resmi. Dan perilisannya ini kayak berantai gitu. Yang pertama ini mulai dari Intel yang secara resmi udah mengumumkan Intel Lunar Lake untuk platform laptop atau mobile. Apa yang kalian harapkan dari arsitektur Intel terbaru ini? Jadi, Intel tuh masih tetap menggunakan nama Intel Core Ultra ya di sini. Mereka menyebutnya itu Series 2. Sesuai rumor yang beredar sebelumnya, Lunar Lake masih tetap menggunakan config P-Core dan E-Core yang mana keduanya punya codename yang beda juga. P-Core dengan codename Lion Cove, E-Core dengan codename Skymon. Di sini Intel menghilangkan fungsi hyperthreading pada P-Core mereka, yang mereka klaim ini akan memberikan up to 30% performance per power per area. Intel juga mengklaim prosesor ini menjadi prosesor X86 paling efisien. Kali ini Intel juga udah berani untuk membandingkan daya tahan baterai dengan Qualcomm serta HX370 dari AMD. Dalam pengujian internal Intel, Core Ultra 9288V mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik dalam Procyon benchmark ataupun dalam Microsoft Team. Intel juga bilang kalau Core Ultra 9288V mereka ini punya core terkencang, tapi dalam kemampuan single threaded. Ya, pengujian yang Intel lakukan di sini ialah pengujian single threaded aja, bukan pengujian multi thread. Ini wajar karena meski single core dari Lunar Lake itu kenceng, CPU ini memiliki total core yang sedikit. Karena pada seri tertingginya pun, CPU ini hanya punya 8 core, 8 thread dengan config 4/4 ya, alias 4 E-Core, 4 P-Core. Ini juga disebabkan package prosesor atau SoC ini dipenuhi dengan core lain, seperti GPU, NPU, I/O, hingga Media Engine. Prosesor ini memiliki 8X E-Core, yaitu Intel Arc 140V, yang mereka klaim kemampuan gamingnya up to 16% lebih kencang dari HX370 alias Radeon 890M, dan up to 68% lebih kencang dari X1E milik Qualcomm, karena di Qualcomm cuma sedikit game yang emang bisa dijalanin. Kombinasi antara NPU, GPU, dan CPU ini juga diklaim mampu menghasilkan up to 120 TOPS untuk performa AI. Tapi sekali lagi, AI bukan sekedar TOPS, melainkan harus ada dukungan software yang betul-betul bekerja dengan baik di prosesor ini. Apakah perubahan config dari Intel yang cukup ekstrim ini bakalan ngebikin Intel jadi comeback? Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Apple juga baru aja merilis iPhone terbaru mereka, iPhone 16 series. iPhone terbaik yang pernah Apple buat. Ya, Apple selalu ngomong kayak begitu karena nggak ada lagi yang bikin iPhone kecuali Apple. Ya, ada sih iPhone HDC. iPhone 16 dan 16 Pro akan menggunakan prosesor terbaru yaitu A18 dan A18 Pro. Berbeda dari perilisan iPhone 15 kemarin ya, yang mana iPhone 15 polos itu seperti iPhone 14 Pro yang dibuang satu kameranya karena masih pakai chip yang sama seperti 14 Pro. Tapi di sini iPhone 16 polos justru jadi kelihatan menarik karena pembaruan mereka kelihatan total, mulai dari desain, fitur, hingga jeroannya. Ya, meskipun layarnya tetap aja 60Hz dan USB-C-nya menggunakan versi USB 2.0 atau USB 2. Yang USB 3 itu cuma versi Pro-nya aja by the way. Apple semedit itu loh ngasih fitur yang sebetulnya itu udah fitur yang umum banget di smartphone gitu. Kenapa lu nggak rela banget ngasih USB 3 di line up iPhone 16 lu? iPhone 16 Pro Max kali ini justru hampir nggak ada bedanya dari 16 Pro biasa. Macam kayak 16 polos ke 16 Plus. Ya, beda ukuran dan baterai aja. Fitur yang ditawarkan sama, jadi mungkin yang berencana upgrade iPhone kali ini bisa mempertimbangkan 16 polos atau 16 Pro aja. Karena Apple sendiri mengklaim chip A18 mereka ini akan lebih efisien 20% bahkan dari A17. Dan tetap mendapatkan kapasitas baterai yang lebih besar. Berita selanjutnya ini adalah berita soal Nvidia yang mana RTX 4070 versi GDDR6 itu udah kelihatan di situsnya Newegg. Mirisnya, kartu grafis ini dijual dengan harga yang sama persis seperti versi GDDR6X.
Tentu ini akan jadi jebakan Batman banget, terutama untuk pengguna awam, karena secara kasat mata, emang ini seperti RTX 4070 pada umumnya, padahal antara memori GDDR6 dan GDDR6X memiliki bandwidth yang jauh berbeda. Gue sih herannya di sini Nvidia tuh nggak ngebikin semacam seri tambahan atau seri khusus untuk versi GDDR6 ini. Contohnya kayak RTX 4090 ada versi RTX 4090D gitu ya. Kenapa nggak ada RTX 4070D aja untuk versi GDDR6 ini? Kenapa dibiarkan diam begitu aja untuk versi RTX 4070 gitu? Dan di boxnya kan kelihatannya bakalan kecil banget ya antara GDDR6X dan juga GDDR6. Yang herannya lagi juga kenapa harganya sama, hey Nvidia. Jadi kalau versi ini masuk ke Indonesia, gue sih bilang ya hati-hati aja ya, karena versi GDDR6X lebih baik, atau ya budgetnya tambahin lagi aja sedikit untuk lompat ke RTX 4070 Super sekalian, karena ya RTX 40 series secara value yang paling masuk akal saat ini ya RTX 4070 Super secara performa. Itu bedanya bisa 20% lebih loh dari RTX 4070 versi GDDR6X. Selanjutnya ialah AMD yang mengkonfirmasi chip Z2 Extreme yang akan rilis tahun depan. Informasi ini didapatkan dari Digital Trends saat mereka melakukan sesi Q&A dengan tim AMD dan Microsoft di IFA 2024. AMD mengatakan bahwa Z2 Extreme sedang dalam proses development. Jika kita ngelihat prosesor AMD Z1 Extreme pada handheld gaming seperti Legion Go ataupun ROG Ally, sebetulnya chip tersebut atau prosesor tersebut itu menggunakan config yang kurang lebih identik banget dengan Ryzen 7 7840U. Bedanya, NPU-nya itu dibuang. Jika teknik yang sama dilakukan pada Z2 Extreme, maka seharusnya Z2 Extreme akan memiliki spek yang identik dengan HX370, yang mana prosesor tersebut akan menggunakan config 4x Zen 5 plus 4x Zen 5C dan memiliki 16 compute unit GPU dari RDNA 3.5. Dengan absennya NPU, ruang dari package prosesor juga akan lebih terbuka sehingga pembagian powernya bisa memaksimalkan clock speed dari GPU-nya. Mungkin development yang dimaksud ini juga gua rasa selain soal ya cuman ngebuang NPU-nya doang, mungkin aja juga untuk mengoptimalkan di bagian memori bandwidth-nya. Karena memori di sini cukup berperan penting ya kalau kita ngomonginnya sama integrated GPU atau APU. Gua harap sih jika memang ada rilis handheld terbaru menggunakan Z2 Extreme, paling nggak ya pakai LPDDR5X 8400 MB transfer per second gitu ya. Itu pasti bakalan berasa banget performance dari 16 CU yang ada di RDNA 3.5. Karena gua sendiri kemarin udah nyobain di laptop, itu pakai 7500 aja. Performance-nya memang udah luar biasa kenceng. Jadi tentu kita nggak sabar ya di sini untuk nungguin ROG Ally 2 atau Legion Go atau mungkin Steam Deck 2. Kalian nungguin juga, coba komen di bawah. Dan terakhir ialah Sony yang akhirnya merilis PlayStation 5 Pro secara resmi, akhirnya diumumkan juga nih. PlayStation 5 Pro akan menawarkan 67% compute unit lebih tinggi, 20% memori yang lebih kencang bandwidth-nya, yang diklaim punya kemampuan render jadinya tuh up to 45% dari PlayStation 5. Kemampuan ray tracing juga ditingkatkan, serta kali ini PS5 Pro menawarkan PSSR dengan AI upscaling. Tentu ini hal baru karena kita belum temuin upscaler dengan metode AI pada GPU Radeon ya. Semoga dengan metode upscale ini PS5 Pro betul-betul bisa memberikan frame rate tinggi. Gue nggak melihat apakah ada penerapan frame generation di PS5 Pro ini atau enggak, karena yang disinggung hanya AI upscale-nya aja. Di video presentasinya juga memang sangat-sangat singkat, jadi nggak disebutkan secara mendetail untuk spesifikasi dari PS5 Pro ini. Apakah GPU-nya masih menggunakan RDNA 2 atau menggunakan RDNA 3. Tapi harusnya dengan 67% compute unit yang memang lebih tinggi, harusnya spesifikasinya sesuai rumor yang beredar ya, yang berarti di sana akan menggunakan 60 compute unit dari RDNA 3 atau setara dengan RX 7700 XT atau mendekati RX 7800 XT lah kalau di PC desktop. PS5 Pro akan hadir pada tanggal 7 November 2024 dengan harga $699 kalau dikonversi ke rupiah sekitar 11 juta rupiah. Tapi dengan pajak, distribusi, dan lain-lain, anggap aja ini jadi 14 juta rupiah kali ya. Nah, dengan harga PS5 Pro yang segitu, menurut kalian mending rakit PC atau beli PS5 Pro aja? Silahkan berantem di kolom komentar di bawah. Segitu aja dulu Gaptek News yang bisa gue sampaikan kali ini. Kira-kira mana menurut kalian highlight yang paling menarik? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.